Baik, pada video kali ini akan dilanjutkan dengan membuktikan bagian injektifnya. Untuk bagian injektifnya ini, kita tentu tetap harus memulai dengan melihat atau mengingat kembali itu injektif seperti apa. Injektif itu kurang lebih seperti ini, kita bisa tulis. Untuk setiap A, B anggota domainnya, itu jika itu kan ada dua versi, di sini kita gunakan yang versi keduanya. Jika A-nya tidak sama dengan B, maka A aksennya itu tidak sama dengan B aksen. Di sini kan pencerminan ini MS ya, kita pakai ininya. Pencerminannya kan biasa simbolnya MS. Jadi MSA itu adalah aksen, MSB itu adalah B aksen, seperti itu. Kita coba mulai mengerjakannya. Pertama, berdasarkan apa yang kita mau buktikan, berarti pertama diambil sebarang A, B elemen bidang Euclid. Kemudian kita misalkan si A ini tidak sama dengan B. Kita mau tunjukkan A aksen tidak sama dengan juga tidak sama dengan B aksen supaya dia injektif. Nah, ketika kita mengambil A, B elemen V itu, di sini kita bisa lihat secara umum ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan kaitannya dengan cerminnya S. Katakanlah kita punya di sini cermin S-nya misalnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya cermin S di sini. Kita punya tiga kemungkinan. Yang pertama, A dan B itu berada di cermin. Berarti kita coba cek kemungkinan pertama. Jika A dan B itu elemen S, jadi A dan B-nya elemen S, kita katakan A dan B-nya berada di sini ya, kurang lebih. Ini untuk kasus jika di sini, katakanlah A di sini, B di sini, seperti itu. Maka untuk kasus ini, maka diperoleh MSA itu sama dengan A dan MSB-nya sama dengan B. Akibatnya apa? Akibatnya A aksen nanti yang sama dengan MSA yang sama dengan A ini tentu tidak sama dengan B, sedangkan B itu kan nanti sama dengan B aksennya. Jadi terbukti untuk bagian ini bahwa tentu A aksen itu tidak sama dengan B aksen, jadi aman untuk yang ini. Selanjutnya yang kedua, jika ini A dan B-nya berada di S, yang kedua ada A-nya di S atau salah satunya di S, salah satunya tidak di S. Katakanlah A-nya tetap di sini atau B-nya tetap di sini juga bisa. A-nya tetap di sini misalnya. Kemudian ternyata nanti B-nya katakanlah di luar sini. Jadi ini yang kedua, A-nya di sini, B-nya di sini misalnya. Di luar. Bagaimana caranya untuk yang seperti ini? Nah, kita tinggal lakukan yang sama, kita buktikan saja dengan definisi pencerminannya. Kita coba dulu menuliskan kemungkinan ini. Jika A-nya di S dan B-nya tidak di S, apa yang terjadi? Menurut pendefinisiannya, maka kita peroleh MSA-nya nanti sama dengan A sendiri. Atau kita bisa katakan ini adalah A aksennya. Tentu ini adalah elemen S. Dan MSB-nya menurut definisinya ini adalah B aksen dengan S sumbu cross garis B aksen. Apa artinya kalau dia sumbu? Atau kita bisa katakan B aksen ini bukan anggota S. Sehingga kalau A-nya itu anggota S, ini B aksennya A aksennya anggota S, B aksennya bukan. Saya kira di sini cukup jelas bahwa kita bisa simpulkan bahwa A aksen itu pasti tidak sama dengan B aksen. Di situ juga sudah selesai. Sekarang kita tinggal ke ini. Yang ketiga. Bagaimana kalau keduanya tidak di S? A dan B-nya itu tidak di S. Untuk kasus ini ada banyak cara untuk membuktikannya sepertinya. Kita akan melihatnya dari dua sisi. Yang seperti apa itu kira-kira? Kita bisa lihat seperti ini. Kemungkinan pertama adalah ketika AB-nya itu, ruas garis AB-nya itu tidak
tegak lurus dengan S. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan di sini A-nya yang ungu ini, A-nya di situ, B-nya di sini misalnya. Atau juga bisa B-nya di sebelah sini. Intinya AB-nya itu tidak tegak lurus, kemungkinan pertamanya. Kemungkinan kedua kita coba tulis di sini. Ini dibagi dua lagi kemungkinan. Yang pertama, jika ruas garis AB ini tidak tegak lurus dengan S-nya. Contoh di gambar itu yang ungu. Yang kedua, kita coba dengan warna coklat ya. Nah, yang kedua misalnya kalau AB-nya tegak lurus, katakanlah di sini. Ini A-nya, ini B-nya, atau juga bisa B-nya di sebelah sini juga tidak masalah. Bisa. Ini kan tegak lurus ini. Katakanlah ini tegak lurus. Ini tegak lurus misalnya, seperti itu. Jadi itu yang kedua, kalau dia tegak lurus. Kita coba tinjau dulu untuk yang pertama. Kalau misalnya dia tidak tegak lurus. Untuk kasus yang tidak tegak lurus ini, maka kita peroleh nanti itu AA aksen itu tegak lurus dengan S, dan juga BB aksen itu juga tegak lurus dengan S. Ya. Akibatnya apa? Sehingga nanti kita peroleh bahwa AA aksen ini sejajar dengan BB aksen. Adapun untuk S-nya ini tegak lurus dengan A aksen dan S tegak lurus dengan BB aksen itu menurut definisi garis sumbu kan seperti itu harusnya. Berarti seperti ini kira-kira. Ini B aksennya di sini. Mungkin di sini juga bisa. Ini B aksennya. Maaf, di sini A aksen tadi. Kemudian kita pakai yang kedua ini. Kita anggap saja yang ini kemungkinannya ya. Ini nanti B aksennya seperti itu. Ini tentu sama panjang di sini karena dia garis sumbu. Anggaplah seperti itu. Maka kita peroleh nanti AA aksen itu sejajar dengan BB aksen. Di sini maka langsung kita akan dapatkan bahwa A aksen tidak mungkin sama BB aksen. Mengapa? Karena jika aksen sama dengan B aksen, maka berakibat apa? Seandainya sama. Jika ini A aksennya sama dengan B aksen, apa akibatnya? Kalau kita lihat modelnya, maka akan berakibat ini. Kita lihat ini A aksen, ini A aksen, berarti kita akan peroleh A B aksen itu sejajar dengan B aksen, ruas garis BB aksen. Jadi A B aksen itu akan sejajar dengan B aksen. Kemudian mungkin lebih bagusnya begini. Kita coba. Kita tinjau yang ini saja, mungkin lebih mudah. Maka nanti diperoleh A B aksen itu pasti tegak lurus dengan S. Ini karena AA aksen kan tegak lurus dengan S dan A aksen sama dengan B aksen. AB aksen nanti akan tegak lurus S. Karena kita punya ini apalagi kita punya AB aksen tegak lurus S karena AB ini bukan ya. Sebentar. Maaf. Sepertinya begini harusnya. Kita hapus dulu. Kita cek yang bagaimana bagusnya. Maka kalau misalnya A aksennya sama dengan B aksen, padahal kita punya ini mana ya? Yang bagian ini ya. Kita punya bagian yang ini. Maka dengan mengingat A aksen itu sejajar B aksen, maka haruslah AA aksen itu garisnya berimpit dengan garis BB aksen. Ya. Dia harus berimpit
karena A aksen sama dengan B aksen dan sejajar. Jadi ada satu titik yang sama, kemudian dua garis sejajar, pasti kan berimpit. Apa akibatnya? Akibatnya nanti ini AB kan terletak juga di A aksen, B aksen. Akibatnya AB nanti itu tegak lurus juga dengan S, karena kan berimpit. Akibatnya kan AB nanti tegak lurus juga dengan S. Kontradiksinya dengan yang mana? Dengan yang ini tentunya. Seperti itu. Nah, untuk kemungkinan kedua, kita coba kemungkinan kedua yang coklat tadi. Kemungkinan kedua, ini jika AB-nya, ruas garis AB itu tegak lurus dengan S. Bagaimana melihatnya? Maka kita bisa punya begini. Contohnya yang ini misalnya. Kita punya nantinya itu menurut definisi MS, maka atau garis sumbu kan, maka nanti itu ini kita kan selalu punya ini A ke MS nya, petanya itu selalu tegak lurus. Berarti kita nanti punya ini, atau jaraknya sama. Berarti kita punya nanti A ke MSA, atau kita katakan saja ini langsung A aksennya. A ke A aksennya itu langsung saja ya. Maka jarak A ke S itu akan sama dengan jarak, ini menurut sifat garis sumbu, jarak A aksen ke S. Begitu juga jarak B ke S itu sama dengan jarak B aksen jarak B aksen ke S. Sehingga karena di lain pihak kita lihat, karena AB ini tegak lurus dengan S dan diketahui A itu tidak sama dengan B, maka diperoleh jarak A, langsung saja kita kasih nama, jarak A ke S itu tentu tidak sama dengan jarak kurang tepat sepertinya ya. Sepertinya lebih mudah kalau kita mulai dari jarak A ke S dengan jarak A. Kita hapus saja dulu ini. Maka di sini jarak A ke S itu jarak A ke S nanti itu dengan jarak B ke S itu ada dua kemungkinan, bisa sama atau tidak. Kapan dia sama? Jadi jarak A ke S akan sama dengan B ke S kalau misalnya A-nya di sebelah sini, jadi kita perpanjang dulu ini, A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, ini pasti bisa sama kan? Nah, bisa sama. Kalau jaraknya tidak sama ya bisa di sini, bisa B-nya di sini, ini A-nya, bisa juga di sebelah sini. Itu nanti yang tidak sama. Nah, berarti kita tinjau dulu yang sama. Jika jarak A ke S itu sama dengan jarak B ke S. Nah, kalau AB-nya tegak lurus, berarti kan tidak mungkin A berimpit dengan B. Sehingga kita bisa katakan bahwa maka ini kemungkinan pertamanya, maka AB ini memotong S, sehingga jelas A aksen tidak mungkin sama dengan B aksen. Sedangkan untuk yang lainnya, kalau jarak kan ada dua di sini, bisa begini, bisa juga ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau jarak A ke S ini tidak sama dengan jarak B ke S. Saya kira ini cukup jelas juga. Mengapa dikatakan cukup jelas juga? Ini kan akibatnya secara langsung jarak A aksen ke S mesti itu juga tidak sama dengan jarak
atau kita tulis rapi sedikit. Ini kan berarti akibat akibatnya jarak A aksen ke S itu pasti tidak sama juga dengan jarak B aksen ke S. Nah, secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ya bisa kita katakan A aksen pasti tidak sama dengan B aksen karena jaraknya tidak sama. Nah, jadi dari sini, dari dua kemungkinan I1 dan I2 ini, kita telah membuktikan bahwa ini MS itu injektif. Dari bukti yang ketiga ini, dari video sebelumnya kita sudah buktikan bahwa ternyata MS ini transformasi. Berarti teorema sudah terbukti. Seperti itu.